Ya kurang percaya meneh. Ya dah? Karena apa kurang percaya nih kenapa? Karena kamu pakai rasio akalmu. Jadi kamu merasa lebih pintar ke bapakmu enggak? Nah, betul dah? Nah, iya. Jadi kamu keminter toh? Makanya saudara itu dan saya tidak menikmati janji Tuhan karena kerap kali kita itu keminter. Makanya saya bilang orang pintar itu susah masuk surga. Nomor 2 orang sugih, orang kaya. Luweh double susah dek kaya pinter. Ngerti tidak saudara? Karena apa? Karena kita pakai akal. Tidak sampai. Saya loncat saudara. Aku bilang Tuhan, karena omonganmu penolong Roh Kudus, karena saya lihat ke bawah takut, saya lihat ke atas. Tapi saya loncat. Karena engkau bilang, Dek Wani ya loncat saya ngancang-ngancang lari sak kenceng-kencengnya supaya paling enggak paling lumayan lah ya toh. Loncat dia saya bilang. Ya ngeri ya, makanya aku bilang ikut Tuhan tuh mesti ngeri-ngeri sedap. Sebab pada waktu ngeloncatnya kan ngeri toh. Waktu saya loncat dia gitu, saudara tahu saya cuma jatuh semeter. Loh, lah kok ada jembatannya? Jembatannya itu kaca. Pantesan aku lihat sini tembus, nggak ketok. Jembatannya itu kaca. Jadi pada waktu saya loncat, dia jatuh cuma semeter. Blek, loh, lah kok ada jembatannya? Lah ada jembatannya lah, lari ya tinggal sampai, ya toh? Wong antara puncak sampai puncak ada jembatannya. Jembatannya itu kaca. Loh, saudara. Jadi kalau firman Tuhan sudah berbicara, saudara harus percaya. Tapi percaya jangan terlalu dianalisa, dikutak-kutik. Aduh, enggak sampai-sampai, enggak tekan-tekan. Saya lari dalam waktu singkat sampai di puncak sana saya bilang, "Tuhan, sampai." Tuhan berkata, "Kamu dapat." Dan saya dapat rumah, saudara tahu kurang berapa? 1 jam. 1 jam loh. Enggak sebulan, enggak seminggu, kurang 1 jam. Kurang sehari aja saya bilang, "Tuhan, rumahku di mana?" Nah, kan masih kurang sehari. Loh, sedina loh Tuhan. Sampai tetangga itu loh saudara. Saya tuh dicap sombong. Kenapa? Lah ditanyai, "Pak dokter mau pindah kemana?" Enggak tahu. Coba saudara kalau punya tetangga mau pindah, "Pak dokter mau pindah mana?" Enggak tahu, belum tahu. Masuk akal enggak? Edan enggak? Edan apa sombong? Pasti sombong. Wong ditanyai kok enggak mau ngaku, takut disambangi ya. Lah memang enggak tahu. Aku bilang, "Enggak, memang belum tahu." Ya enggak mungkin toh ya. Wong mau pindah rumah kok belum tahu. Loh, belum beli. Loh kok boro-boro beli. Belum tahu. Yang dibeli apa? Wong belum tahu kok. Duitnya ya belum ada kok. Tapi Tuhan bisa mengubah segala perkara dalam waktu 1 jam semua selesai. Itu Allah yang luar biasa, saudara. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Mengapa bangsa Israel ini dia membuat patung. Dan dia berkata, "Buatlah patung yang memimpin jadi Allah kita, yang memimpin kita pergi ke Kanaan." Kenapa? Karena pikiran mereka tertuju kepada Musa. Alkitab berkata apa saudara? Terkutuk orang yang berharap pada pinter, ngerti firman tapi tetap
lakoni. Ya toh? Tidak ada apa-apa, Pak. Doain dong, Pak. Masalahnya bukan kalau saya minta dapat, saudara. Tuhan itu cemburu. Saudara tidak akan diani. Makanya saya terus terang tuh jadi hamba Tuhan galak. Kalau ada orang sembayang itu saya selalu tanya Tuhan, Tuhan ini piye? Ora usah sembayang ke. Wis ora usah, sembayang dewek. Saya orangnya tidak peduli, saudara. Tapi kalau gembala tidak boleh loh ya. Kalau gembala tidak boleh, tidak boleh. Kalau gembala tidak boleh kayak saya tidak boleh. Kenapa? Gembala itu tujuannya apa? Ngerawat. Jadi memang tugasnya ngerawat. Untungnya aku ini bukan gembala. Jadi kalau saya dipanggil pendeta, saya mesem, aku tidak pernah dilantik jadi pendeta. Aku tidak punya jemaat soalnya. Jadi saya bukan gembala. Tapi kalau gembala tidak boleh. Ambok jam 2 ya. Iya. Nek ngantuk-ngantuk ya. Iya. Tapi dia aku tak usir gue. Tapi ini anak kenyataan, saudara. Malam-malam jam 12 ini telepon. Dia bilang gini, aku sampai kerang-kering. Nyonya aku bilang gini, yang ganggu ini. Tak pateni eman. Tapi aku bilang, Tuhan tak terima enggak? Terima, ya wis tak terima. Kamu ini langsung dia ngomong, Pak Yusa, kamu ini langsung belum ngomong loh dia, wis tak semprot saya. Kamu ini telepon jam 12. Enaknya orang tidur, baru tidur mbok ganggu. Jawabnya kurang ajar nih. Jawabnya gini, Pak Yusa bisa tidur, aku ndak bisa tidur kok. Kurang ajar. Jawabnya kurang ajar. Lah Pak Yusa kan bisa tidur, makanya tak ganggu kok. Aku ndak bisa tidur. Lah kok ndak bisa tidur kok ganggu aku? Lah justru itu Pak, kenapa? Aku ini sudah 2 tahun tidak bisa tidur Pak. Pergi ke dokter mana-mana, spesialis, semua pakai obat tidur, tambah lama, tambah keras, tetap melotot. Duh, aneh-aneh lagi ini, penyakit kok aneh-aneh aku bilang. Lah terus, nah ini tobatnya tambah larang, sudah tak cobai semua, mentok Pak. Lah kok kamu telepon aku? Lah karena wis mentok cari hamba Tuhan. Saudara tahu? Ini penyakit itu. Lalu saya bilang gini, Tuhan ini orang bagaimana sih Tuhan? Ya setengah jengkel toh. Aku bilang, Tuhan bagaimana ini orang? Kasihan. Kalau Tuhan bilang kasihan, nah berarti bisa ditolong, betul? Karena gak ngerti. Nah ya sudah. Nah, terus apa Tuhan? Stop semua obat. Yang langsung saya megang ini. Stop semua obat. Nggak usah minum obat. Toh nggak mempan. Duitmu habis jutaan. Iya makanya itu nggak mempan oh, Pak. Ya wes. Stop. Lah ngapain Pak? Baca Alkitab. Lalu dia bilang gini. Hah? Apa Pak? Diulangi saudara. Apa Pak? Baca Alkitab. Cuma baca Alkitab. Iya. Terus tanya deh, yang mana? Nah, kurang ajar. Loh kon baca Alkitab kok yang mana? Terus saya ya tanya be Tuhan baca yang mana? Tuhan bilang, suruh baca Imamat sama Bilangan. Kowe nek baca Imamat be Bilangan ngantuk ora? Ngantuk dah? Ternyata itu obat ngantuk. Terus dia bilang gini, apa Pak? Imamat nek Bilangan. Baca itu toh? Ya. Pokoknya malam ini stop obat, baca sambil tiduran. Nanti kan lama-lama kan mepet. Terus ditangi, baca meneh. Wes itu lakuke. Cuma itu Pak. Ya aku minum wes tutup, aku minum turu, aku minum. Saya tidur saudara. Sebulan kemudian saya khotbah di gereja Rem. Saya saksi. Ada orang tua aneh. Tidak bisa tidur telepon aku. Nah. Orangnya bilang, amin. Dia. Dok gereja.
Dia angkat tangan, saya Pak, orang. Terus saya bilang, sembuh dak? Tuhan tuh luar biasa. Setelah itu Pak, plak, waras. Sekarang saya tukang tidur Pak. Lah terus kalau tukang tidur kamu jadi baca imamat di bilangan terus. Aku bilang, enggak. Kan Pak Yusuf bilang kalau sudah sembuh, mesti bacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya baca dari Kejadian Wahyu Pak. Tapi tidur saya nyenyak sekarang. Alkitab itu komplit lah. Dari obat ngantuk sampai masuk sur. Nah, jadi saudara tahu Alkitab ini luar biasa. Kalau saudara mau berubah cara berpikir. Jadi dia balik ke dokternya, dia bilang apa? Dokter, saya sekarang nggak perlu obat. Loh, kamu kok bisa ada obat? Punya obat mujarab apa? Alkitab. Alkitab diapain? Dibakar? Enggak, dibaca dokter. Loh, baca? Iya, baca Alkitab sembuh dokter. Ngerti saudara? Enggak masuk akal. Tapi itu kenyataan hidup di dalam iman. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya saksi gini, tangkepanmu apa? Mengapa dia bisa sembuh? Karena membaca imamat di bilangan atau apa? Nurut. Karena firman Tuhan rema melalui saya sampaikan, dia melakukan. Itu yang menyebabkan dia sembuh. Jadi jangan lalu denger gini, kamu tidak bisa tidur, imamat bilangan. Lah, itu namanya salah lagi. Ngerti? Salah. Sembayang tanya Tuhan, nanti Tuhannya rema baru dilakukan. Loh. Ini ada orang, ini sopir. Korengan tidak pernah sembuh, ke dokter tidak pernah sembuh, terus kayak eksem kayak anu gitu. Akhirnya dia dengar, karena dia ini nyopir ini mengantar hamba Tuhan. Nah, jadi kan dengar khotbah kadang-kadang. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus, menurut pendeta-pendeta ini kok engkau kuat kuasa sih Tuhan. Mbok aku tak mau jadi muridmu, tapi tunjukin ngalami gitu loh. Harus ngalami ini. Mau ngalami oh Tuhan Yesus, kalau engkau nyatakan, ini loh korengku ini tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter kemana-mana habis jutaan tidak sembuh-sembuh ini, sampai daukeku terus tidak mau bayari. Saudara, dia pada waktu pulang ke kampungnya naik sepeda ke tempat rumahnya. Di tengah jalan Tuhan ngomong gini, ngambil daun itu loh, pager orang. Daun itu tempelin plok, turut wae ambil pakai tempelin plok. Saudara, besoknya kering sembuh. Loh. Nah, lalu kalau sudah gitu lalu dia ngomong apa? Obat daun itu loh, obat. Orang lain niru-niru plok malah borok. Soalnya apa? Bukan karena daun itu dia sembuh, tapi menurut firman. Ngerti. Nah, itu cara berpikir saudara harus dirubah. Nah, kalau saudara itu nanti bergaul karib dengan Tuhan, hati pikiranmu tertuju mbek Tuhan, ngerti tidak? Saudara itu mempunyai hak istimewa. Kalau engkau seperti Musa, diangkat Tuhan seperti Musa sampai bercakap-cakap dengan dia, saudara punya hak luar biasa. Kita lihat di dalam ayat yang ke 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Perhatikan saudara, Tuhan itu mau membuat Musa menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel mau dibasmi semua.
Saudara harus mengerti hatinya Musa. Harus punya hati seperti Musa. Musa tidak tamah. Musa tidak mau musuhnya orang-orang Israel dibasmi. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Iskak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan perhatikan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak dirancangkannya atas umatnya. Saudara tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha kasih. Kalau dia murka mesti dibunuh orang. Tapi karena perkataan Musa melunakkan hati Tuhan, Tuhannya nyesel, tidak jadi. Ngerti? Jadi saudara, kalau engkau itu akrab dengan Allah, maka semua pemikiranmu, hatimu kamu curahkan, kamu berdoa untuk orang lain, hati Allah diubahkan. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Bukan lalu gini, kerap kali orang Kristen ini nakalnya di situ, diklaim. Satu orang aku bertobat, seluruh keluarga aku bertobat. Lalu dia tidak berubah sendiri, tidak menjadi pelaku firman, minta dirubah. Tuhan ya mesem diejek kamu. Tidak bisa saudara. Saudara harus menjadi pelaku firman seperti Musa. Saudara akrab dengan dia, membaca firman Tuhan dan berdoa, bercakap-cakap dengan dia. Tuhan dengar, kamu ngerti cara Tuhan ngomong. Nah, kalau saya katakan bahwa kamu dengar, itu bukan melalui telinga tok. Bisa melalui mimpi, bisa melalui suara hati, Roh Kudus. Bisa melalui pikiran, bisa melalui peristiwa, bisa melalui hamba Tuhan yang lain, bisa melalui firman. Yang penting saudara berdoa bagaimana? Tuhan, buat aku mengerti maksudmu. Jadi jangan dibatasi harus melalui telinga. Kok enak, itu ngatur Tuhan namanya. Jadi saudara, yang penting saudara baca Alkitab, banyak berdoa, duduk diam seperti Yusa. Duduk diam, satu saat Tuhan lihat, diambil. Tuhan bicara. Tuhan yang menetapkan segala-galanya. Saudara tahu? Itu hidup kekristenan. Kalau saudara menjadi pelaku firman, saudara terbeban suami, istri, anak-anak, doakan. Jangan gini, saudara kerap kali sih, Pak suamiku gitu loh Pak, tidak mau bertobat. Terus diapain? Ya tak, setiap kali tak bertobat, ayo mau gereja. Aku bilang malah dia bikin benteng. Jangan. Suamimu belum bertobat, tidak apa-apa. Kamu diem, banyak baca Alkitab, lakukan firman, tambah kasihi dia. Beres. Nah ini ada di Cirebon. Seorang bapak berdoa untuk istrinya 15 tahun tidak bertobat. Akhirnya sudah tuwek-tuwek. Umurnya 65. Terus dia nemuin aku gini.
Pak Yusa, ini istriku ndak tobat-tobat ini umurnya sudah 65. Nek mati masuk neraka nih Pak. Katanya Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh hidup. Ini tinggal istriku satu tok Pak. Kok ndak bisa tobat-tobat? Aku bilang, karena kamu sih. Aku bilang, ndak berubah. Nah, ndak berubah bagaimana? Sembahyang. Minta ampun mbek Tuhan. Kamu selalu ngomong mbek istrimu toh, ayo bertobat, ayo mau gereja gitu toh. Ya ndak bakal mau. Sebabnya apa? Kamu galak tetap galak. Kamu merintah tetap merintah. Kamu ini tetap merintah. Ndak pernah nyayangi istrimu. Lah terus, sembahyang. Tuhan ini piye sih Tuhan? Orang ini, istrinya bisa bertobat enggak? Bisa. Tuhan bilang, "Wis, bisa." Aku bilang, "Piye carane, Pak?" Kamu tiap malam sekarang tidurmu bersama enggak? Bersama. Tiap malam rangkul. Loh, dek melek tak rangkul, ngamuk, Pak, marah. Loh, aja dek isih melek. Engko dek wis tidur nyenyak, kowe tidur sembahyang rangkul. Doain, ditumpang tangan rangkul. Dalam nama Tuhan Yesus, aja banter-banter. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat supaya masuk surga. Aku sayang kamu. Ngomong dalam hati. Rangkul tiap malam. Pasti bertobat. Saudara tahu? 15 hari kemudian, 5,5 sasi. Dia mau ke gereja, jangan mbok ajak, diemin aja, anggap sepi. Dia mau gereja, istrinya tanya, "Lho Pak, mau kemana?" "Mau gereja." "Aku melu Pak." "Kowe melu mau gereja?" "Iya." "Kenapa?" "Soalnya Papa 2 minggu ini sudah bertobat. Aku selama kawin mbak kamu tuh loh, tidur ndak pernah berangkul. Tapi mulai malam ini kok mbok rangkul tiap malam. Sayangmu ambek aku kok bener-bener nyata." Orang umur 65 loh ya. Nah, pergi gereja ditemuin saya, Pak ini loh Pak bertobat. Aku bilang, "Mau bertobat? Kenapa?" "Berubah Pak, sekarang dia tuh ngerangkul." Loh, selama kawin itu enggak pernah. Oh, ini kerasnya luar biasa Pak. Bareng ini setiap malam kok aku kok dirangkul. Ayem Pak. Itu loh kasih yang nyata loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Loh, perkara kecil enggak? Justru itu bawa dia ke surga. Tuhan berkata apa? Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab besar. Jangan pakai ini saudara. Belajar nurut menjadi pelaku firman, maka hati Allah akan diubahkan. Supaya nama Tuhan dipuji. Jadi jangan pakai pikiranmu dewek, pakai pikirannya Tuhan. Maka semua akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa.